Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everybody, welcome back to my English material video. Still with me, your lovely teacher, Mr. Afidi. Okay, before I start this study, I want to ask to all of you, how is it going on today? Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, I hope all of you still healthy and happy in this condition. Pak Guru harap kalian sehat-sehat selalu dan selalu ceria pada kondisi seperti ini ya. Oke, Pak Guru langsung saja ya, seperti biasanya, biar tidak terlalu lama memakan waktu. Hari ini kita masih akan belajar mengenai stating purpose or intention, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya adalah menyatakan suatu tujuan atau maksud seseorang dalam melakukan suatu hal. Nah, kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Ya, last week all of you had studied about how to state your purpose or intention to do something. And then, all of you have tried to make your own sentences to state your purpose to do something. Nah, minggu lalu itu kalian sudah belajar bagaimana sih menyatakan, Pak Guru ulang ya, bagaimana sih menyatakan sebuah maksud atau tujuan dalam melakukan suatu hal dalam bahasa Inggris. Nah, bedanya hari ini kita akan belajar menanyakan, Pak Guru ulangi ya, hari ini kita akan belajar menanyakan sebuah tujuan atau maksud dari suatu hal yang dilakukan seseorang. Nah, masih bingung? Nah, Pak Guru kasih contoh. Misalkan nih, ada teman kalian tiba-tiba membeli kamus. Nah, kalian ingin bertanya nih, untuk apa kamu membeli kamus tersebut? Nah, kalimat untuk apa kamu membeli kamus tersebut itu adalah sebuah kalimat yang kita ingin ketahui tujuan atau maksud dari teman kalian membeli kamus itu. Nah, teman kalian bisa menjawabnya, saya membeli kamus ini supaya lebih mudah belajar bahasa Inggris. Misalkan seperti itu. Misalkan jawaban lain nih, saya membeli kamus ini sehingga saya mudah belajar bahasa Inggris. Nah, itu adalah kalimat menyatakan tujuan dia dalam membeli kamus. Nah, yang kita fokus pada pembelajaran hari ini yaitu kalimat tanyanya, yaitu yang tadi ya, yaitu untuk apa kamu membeli kamus tersebut, yaitu kalimat yang menanyakan sebuah tujuan atau maksud dari seseorang melakukan hal tersebut. Nah, dalam bahasa Inggrisnya seperti apa sih Pak Guru? Ya udah, nggak usah bingung. Yuk kita simak penjelasannya sampai akhir ya. Kita intro dulu. Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Oke. Dalam menanyakan suatu tujuan atau asking for purpose or intention adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan maksud atau tujuan seseorang dalam melakukan suatu hal. Nah, untuk menanyakan maksud atau tujuan seseorang melakukan hal tersebut dalam bahasa Inggris bisa menggunakan what for atau what titik-titik for. Artinya apa Pak Guru? Artinya sama aja, yaitu untuk apa. Jadi what for titik-titik-titik atau bisa menggunakan what titik-titik-titik for. Nah, berbeda ya peletakan for-nya. Yang atas what for langsung apa yang ingin ditanya. Yang kedua what titik-titik-titik kalimat tanyanya apa yang ingin ditanya, lalu for-nya diletakkan di akhir. Artinya sama aja, yaitu untuk apa. Yuk kita simak penjelasannya dalam bentuk kalimat langsung ya, biar mudah untuk memahaminya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh penerapan yang pertama. Nah, coba adik-adik sekarang fokus pada videonya. Nah, bisa kalian lihat di situ ada sebuah gambar, yaitu ada dua orang sedang memakai masker atau pelindung wajah ya. Nah, kalimat dalam bahasa Inggrisnya akan seperti ini nanti. Ya, they wear face masker. Mereka memakai pelindung wajah. Nah, kalimat they wear face masker inilah yang nanti kita ubah dulu nih dalam bentuk kalimat tanyanya. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya mereka memakai pelindung wajah, kalau diubah menjadi kalimat tanya akan berbunyi seperti, ya, apakah mereka memakai pelindung wajah?
Nah, karena di sini kalimatnya adalah simple present tense dan juga memakai subject they, maka untuk merubahnya dalam kalimat tanya akan berbunyi seperti do they wear face masker? Artinya, apakah mereka memakai pelindung wajah? Nah, sekarang kalimat do they wear face masker inilah yang nanti kita masukkan pada titik-titik yang what for titik-titik tadi atau what titik-titik for. Nah, nanti bunyinya akan seperti ini nih. What for do they wear face masker? Nah, tadi kan what for titik-titik. Nah, titik-titik itu diisi do they wear face masker. Nanti akan berbunyi what for do they wear face masker? Atau yang kedua, what do they wear face masker for? Nah, for-nya berbeda ya. Yang di awal tadi for-nya ada di awal, yang kedua ini for-nya ada di akhir, habis itu tanda tanya. Nah, tapi artinya sama aja nih, yaitu untuk apa mereka memakai pelindung wajah? Nah, kalau tadi kalimat yang berbunyi do they wear face masker, artinya apakah mereka memakai pelindung wajah? Nah, karena di sini sudah dimasukkan dalam bentuk what for do they wear face masker dan what do they wear face masker for, maka artinya juga berubah nih, yaitu ya berubah menjadi untuk apa mereka memakai pelindung wajah. Nah, kalimat inilah yang disebut sebagai kalimat yang menanyakan tujuan atau maksud seseorang melakukan sesuatu hal. Nah, sesuatu hal apa di video ini? Di contoh ini, ya, yang di sini adalah suatu hal yaitu memakai pelindung wajah. Jadi tujuannya untuk apa sih mereka memakai pelindung wajah? Maksudnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, itulah kalimat tanya yang menanyakan tujuan atau maksud seseorang melakukan suatu hal. Nah, kira-kira kalau untuk menyatakan tujuan atau maksud seseorang melakukan suatu hal bisa memakai ya kata penghubung atau conjunction yang kemarin atau yang minggu lalu yang telah kita pelajari, yaitu memakai to, in order to, dan so that. Masih ingat kan? To itu artinya ya untuk atau supaya, in order to artinya supaya atau agar, so that artinya sehingga atau jadi. Nah, kira-kira kalimatnya akan berbunyi seperti ini nih kalau kita ingin menyatakan tujuan dari gambar ini ya. Pertanyaannya kan untuk apa mereka memakai pelindung wajah? Tujuannya untuk apa? Nah, mungkin kalimat menyatakan tujuannya nanti berbunyi seperti they wear face masker to avoid COVID-19. Mereka memakai pelindung wajah untuk terhindar COVID-19, atau they wear face masker in order to avoid COVID-19. Mereka memakai pelindung wajah, in order to artinya ya supaya terhindar COVID-19, atau they wear face masker so that they avoid COVID-19. Mereka memakai pelindung wajah sehingga mereka terhindar COVID-19. Oke, paham ya sampai sana, sampai sini. Penggunaan what for yang dan what titik-titik for yang digunakan untuk menanyakan maksud dan tujuan seseorang melakukan sesuatu, dan penggunaan to, in order to, dan so that untuk menyatakan tujuan atau maksud seseorang melakukan suatu hal itu. Nah, oke. Sekarang kita pindah lagi ke contoh berikutnya. Oke. Sekarang perhatikan pada contoh yang kedua. Nah, sekarang kita pada contoh kedua ini ada gambar lagi. Kalian analisis lagi dia sedang apa sih dalam gambar ini? Ya, kita bisa tarik kesimpulan dalam gambar ini ada seorang anak laki-laki sedang makan dan makanannya adalah makanan yang sehat. Jadi mungkin kalimatnya dia makan makanan sehat. Nah, gimana sih bunyinya dalam bahasa Inggris? Yaitu he eats healthy food. Dalam bahasa Indonesia, dia makan makanan sehat. Nah, kalimat he eats healthy food ini kita rubah dulu nih dalam bentuk kalimat tanya. Akan jadi berbunyi dalam bahasa Indonesia, apakah dia makan makanan sehat? Nah, dalam bahasa Inggris karena ini menggunakan kalimat simple present tense dan subjeknya he, maka to be-nya adalah does dulu. Does he eat healthy food? Nah, dalam bahasa Indonesia artinya
apakah dia makan makanan sehat? Nah, kalimat does he eat healthy food ini nanti yang kita masukkan pada kalimat what for dan what for. Nah, akan berbunyi seperti ini nih nanti. Nah, what for does he eat healthy food atau what does he eat healthy food for? Nah, artinya sama aja karena sudah ada what for-nya, jadi nanti artinya akan berubah ya, untuk apa dia makan makanan sehat. Berbeda ya arti dari does he eat healthy food, apakah dia makan makanan sehat. Nah, kalau udah masuk what for does he eat healthy food atau what does he eat healthy food for, maka artinya juga berubah menjadi untuk apa dia makan makanan sehat. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menanyakan sebuah maksud dan tujuan seseorang melakukan suatu hal. Nah, suatu hal di sini apa sih? Ya, suatu hal di sini adalah makan makanan sehat. Tujuannya untuk apa sih makan makanan sehat? Nah, mungkin dalam kalimat menyatakan maksud atau tujuan dia makan makanan sehat mungkin akan berbunyi seperti ini, misalnya dia makan makanan sehat supaya mendapatkan banyak nutrisi, atau dia makan makanan sehat agar, atau mungkin sehingga aja ya, sehingga dia mendapatkan banyak nutrisi. Nah, tetap untuk menyatakan supaya, lalu untuk, dan sehingga atau jadi bisa menggunakan to, in order to, dan so that. Nah, nanti akan bunyi seperti ini kalimatnya nih. He eats healthy food to, diberi kalimat penghubungnya atau conjunctionnya to. He eats healthy food to get more nutrition. Dia makan makanan sehat to, artinya ya supaya atau untuk ya, untuk mendapatkan banyak nutrisi. Nah, kalau pakai in order to, yaitu masukin saja kalimatnya. He eats healthy food in order to get more nutrition. Dia makan makanan sehat supaya mendapatkan banyak nutrisi. Nah, kalau pakai so that atau dalam bahasa Indonesia sehingga, he eats healthy food so that he gets more nutrition. Dia makan makanan sehat, so that artinya sehingga, he gets more nutrition, sehingga dia mendapatkan banyak nutrisi. Nah, seperti itu ya. Paham ya penjelasan sampai sini? Nah, tugasnya adik-adik nanti sama seperti ini, yaitu nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Nanti dari gambar itu nanti Pak Guru berikan sebuah kalimat positifnya yang akan adik-adik rubah dalam bentuk kalimat tanya. Lalu kalimat tanyanya nanti masukkan pada what for dan what for. Nah, setelah kalian memasukkan kalimat tanya what for dan what for, nanti kalian juga membuat sebuah kalimat pertanyaannya untuk menyatakan tujuan atau maksud dari seseorang melakukan dalam gambar itu untuk apa sih. Nah, itu nanti kalian harus menggunakan to, in order to, dan so that. Nah, seperti itulah nanti tugasnya. Jadi seperti ini. Jadi ada kalimat tanyanya yang menanyakan sebuah tujuan atau maksud dia melakukan suatu hal yang ada dalam gambar. Lalu ada juga kalimat yang menyatakan tujuan atau maksud dia melakukan sesuatu hal itu, yaitu menggunakan to, in order to, dan so that. Nah, yuk sekarang kita lihat tugas kalian. Sekarang untuk mengetahui seberapa jauh sih kalian paham menggunakan ungkapan tanya yang digunakan untuk menanyakan tujuan atau maksud seseorang melakukan suatu hal yang telah Pak Guru jelaskan tadi ya. Nah, sekarang Pak Guru mau kasih tugas nih kepada kalian semua. Tugasnya cuma 2 kok. Yaitu yang pertama, di situ ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, dan Pak Guru juga sudah menyediakan kalimatnya. Misalkan nih gambar yang pertama, di situ ada gambar ya orang laki-laki sedang lari santai ya atau jogging. Nah, Pak Guru sudah siapkan tuh kalimat positifnya dalam bahasa Inggris. He jogs every morning. Artinya dalam bahasa Indonesia dia jogging atau lari santai setiap pagi. Nah, kalimat itu kalian rubah dulu ke dalam kalimat tanya. Yang dalam bahasa Indonesia akan berbunyi, apakah dia
jogging setiap pagi atau apakah dia lari santai setiap pagi. Nah, kalimat tanya itulah yang nanti kalian masukkan ke dalam what for titik 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 dan what titik titik for. Nah, lalu cantumkan juga tuh setelah kalian buat kalimat tanyanya salah satu saja, bisa menggunakan what for atau what titik titik for. Nah, setelah kalian rubah ke dalam kalimat tanya what for tadi, kalian nyatakan juga tujuan dia lari pagi. Nah, itu terserah kalian menggunakan untuk apa sih tujuan dia lari pagi. Bisa supaya sehat, bisa supaya paru-parunya lebih kuat. Nah, itu terserah kalian kalimatnya ya. Yang pasti untuk menyatakan tujuan dia lari pagi nanti kalian buatnya yaitu menggunakan conjunction atau kata penghubung to, lalu menggunakan conjunction kata penghubung in order to, dan juga kata penghubung so that. Kalimatnya atau tujuan dan alasannya itu bebas, tergantung atau terserah adik-adik. Dan yang gambar nomor 2 juga dikerjakan. Di situ ada gambar dua orang anak kecil sedang minum susu. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu they drink milk every day. Nah, tinggalkan rubah lagi nih ke dalam bentuk pertanyaan. Lalu bentuk pertanyaannya nanti kalian masukkan ke what for titik 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 dan what titik titik for. Terserah kalian milih yang what for atau what titik titik for. Nah, setelah buat kalimat tanyanya, buatlah juga kalimat yang menyatakan mengapa, tujuannya atau maksudnya dia minum susu ini untuk apa setiap hari. Bisa untuk misalkan nih mereka minum susu setiap hari supaya supaya tubuh mereka tinggi, atau mereka minum susu setiap hari supaya tulang mereka kuat. Nah, itu terserah adik-adik alasannya apa. Oke, nanti tugasnya seperti biasa, tugasnya ditulis di lembaran kertas, lalu difoto dan dikirim ke nomor WA Pak Guru. Oke, Pak Guru harap kalian paham mengenai penjelasannya sampai sini. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa lihat lagi videonya pelan-pelan, pause pelan-pelan. Yang penting kalian dengar dan paham. Kalaupun memang masih belum paham, kalian bisa WA ke nomor Pak Guru. Nanti Pak Guru akan bantu jelaskan lagi lewat WA. Oke, Pak Guru akhiri dulu pembelajaran online pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.